Tanah Lampung merupakan tempat di mana kopi dihasilkan secara besar-besaran. Ia bahkan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dari segi popularitas, kopi Lampung juga memiliki nama yang harum. Lampung pengekspor kopi Robusta terbesar di Indonesia. Angka tertinggi yang saya pernah catat adalah antara 200.000 sampai 300.000 ton per tahun. Kalau musimnya bagus, kalau harga bagus. Saat-saat musim tertentu kita di bawah itu. Kopi Robusta Lampung memiliki ciri khas pada tingkat kepahitannya yang tidak dimiliki Robusta lain. Kondisi alam dan tanah yang ada di Lampung dianggap menjadi penyebab kopi ini mampu tumbuh dengan baik. Secara teori, kopi mampu tumbuh maksimal di daerah ketinggian 300 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Dan ketinggian perkebunan kopi di Lampung berada di titik yang serupa. Kopi ini memang berpengaruh dengan iklim juga. Kalau di tempat kita ini sekarang ini, kalau iklimnya ada panas, itu buahnya baru bagus. Tetapi kalau dia musim penghujan, biasanya dari bunganya sudah rontok. Nah, tanaman kopi ini adalah tata caranya itu sangat mudah. Pertama kita pembersihan lahan terlebih dahulu. Setelah itu kita cari biji kopi yang unggul, yang bagus, kita semai. Nah, kita semai ini ada dua cara. Yang pertama itu kita semai di tanah secara langsung, dan yang kedua dengan polybag. Nah, jadi setelah dia tumbuh, berkembang, ya, kopi ini lebih kurang 6 bulan itu baru bisa ditanam. Nah, penanamannya juga ini pertama setelah lahan bersih, kita sistem melobang. Dilobang ya dengan cara lurus dengan jarak lebih kurang 2 meter. 2 meter persegi. Jadi 2 kali 2 meter dilobang. Setelah itu diberi anjir ataupun dibuatkan dari kayu ataupun dari bambu, sehingga nanti tanamnya lurus. Kemudian bibit yang sudah siap itu tadi, yang kita sudah semai, kalau sudah batas waktunya sudah nyampai, diperkirakan sudah agak besar, maka tanaman kopi itu, bibit kopi itu kita tanam di lubang-lubang yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, proses panenannya biasanya 3 kali. Yang pertama kita cari dulu yang biasanya kita ambil buah yang merah terlebih dahulu. Nah, biasanya kan buah selang kalau kami di sini nih, diambil yang merah-merah aja dulu. Nah, biasanya kalau dalam jangka habis panen pertama itu kelang waktu sebulan, itu panen kedua, karena yang lainnya itu udah mulai masak. Nah, setelah itu panen yang 3 yang terakhir, nah, itu panennya. Jadi itu kalau masalah pemetikan. Nah. Jadi habis dipanen ini dijemur dahulu, dijemur ya. Bisa juga dijemur secara langsung, bisa juga dipecah terlebih dahulu kulitnya dengan mesin pemecah. Kini, sebagian besar perkebunan kopi Lampung tersebar di daerah dataran tinggi wilayah Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tanggamus. Lampung sudah menjadi penghasil kopi terbesar sejak tahun 1840-an.
Ini terjadi pada masa sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan di era Gubernur Jenderal Belanda Johannes van den Bosch. Dalam banyak catatan, apa yang terjadi pada perkebunan-perkebunan di Lampung kerap disamakan dengan perkebunan di tanah Sunda di Pulau Jawa. Penduduk Lampung ketika itu diwajibkan menanam komoditi ekspor pemerintah Belanda, termasuk kopi yang dikenal pasar Eropa. Dampak dari kebijakan itu membuat Lampung menjadi pemasok biji kopi terbesar di Eropa. Pendapat lain datang dari Heinrich Zollinger. Ia mencatat bahwa awal abad ke-19 kopi belum banyak ditanam di Lampung. Namun sesudahnya, ia mencatat terdapat 300 sampai 400 ribu batang pohon kopi di Lampung. Kalau melihat masuknya komoditi baru itu adalah di pertengahan abad 19. Barangkali ini banyak dilakukan di daerah yang agak tinggi, jadi di Lampung Utara ke atas sana gitu. Dan karena pusat pemerintahan saat itu ada di Terbanggi. Jadi saya rasa ini banyak dikembangkan di kira-kira kalau sekarang di daerah Lampung Utara, Lampung Barat. Saat ini, produksi kopi seluruh Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia. Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung menunjukkan angka produktivitas kopi yang tetap terjaga dengan baik dalam rentang waktu 20 tahun. Ekspor kopi Lampung ini juga dikirim ke berbagai wilayah, yakni Jepang, Arab, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Eropa. Piagam ini adalah piagam mengenai masyarakat indikasi geografis untuk kopi Robusta Lampung. Jadi MIG KRL. MIG ini kita dapatkan sebetulnya cukup sulit, tidak semuanya provinsi mempunyai indikasi geografis ini. Itu didapat karena hasil penelitian dan pengujian yang rata-rata dilakukan kurang lebih 2 tahun lamanya. Jadi biasanya mereka sampai gimana kualitas kopi, sampai gimana biji kopinya didapat, dari mana. Dan bahkan kopi MIG ini juga indikasi geografis produk kopi yang organik. Kemegahan kopi Lampung ke seluruh penjuru negeri menghadirkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Lampung. Kalau kita lihat di Lampung pada tahun-tahun yang lalu, yang namanya warung kopi itu boleh dibilang masih kita bisa hitung pakai jari. Tapi sekarang luar biasa, namanya kafe-kafe. Tentunya masyarakat bisa lihat begitu banyak kafe-kafe bertebaran di mana-mana, yang itu hampir semuanya memakai kopi Robusta Lampung. Awalnya kan kopi luwak ini kan cuma liar. Jadi seperti ini kita kumpulin dari petani baru diolah. Setelah waktu itu ada permintaan banyak, kita buatlah penangkaran yang menghasilkan kopi luwak dengan hasil yang sama dengan liar. Nah itu juga lebih higienis karena pola makannya itu juga lebih bisa terjamin lah, kita jaga, nggak bercampur-campur dengan yang lain. Itu kelebihannya di penangkaran. Pada gilirannya, Lampung tidak saja menawarkan kopi sebagai suatu bentuk kuliner, tetapi ia juga menghadirkan sejarah panjang tentang manusia dan hasil alamnya.